Dalam upaya untuk melindungi wilayah kedaulatan Indonesia, pertahanan negara ini dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankam-Rata, yang menempatkan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai cadangan dan juga sebagai pendukung, di mana setiap warga negara ini mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 Ayat 1 dan juga Ayat 2. Pembelaan negara ini selain merupakan kewajiban hukum, juga menjadi hak dan kehormatan sebagai warga negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia Pasal 17 hingga Pasal 25. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam melindungi wilayah negara adalah sesuatu kewajiban yang harus dilaksanakan secara sadar dan juga dengan rasa penuh tanggung jawab. Persepsi bela negara. Pada periode kemerdekaan, bela negara adalah perang bersenjata dan tidak bersenjata. Pada periode Orde Lama, bela negara adalah masalah Hankam, yaitu Kamdagri dan perjuangan Trikora serta Dwikora. Pada periode Orde Baru, bela negara persepsinya adalah ketahanan nasional yang dikembangkan dalam mengisi pembangunan nasional sesuai dengan GBHN. Serta pada periode Reformasi, bela negara adalah persatuan dan kesatuan NKRI dari ancaman disintegrasi karena dampak perkembangan pemerintah pusat dan daerah yang tidak seimbang khususnya pada bidang ekonomi. Pelaksanaan kewajiban seorang warga negara dalam usaha pertahanan negara dapat diterapkan melalui bela negara. Bela negara merupakan suatu sikap dan perilaku seorang warga negara yang dilandaskan oleh rasa cintanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara secara seutuhnya. Dasar Hukum Bela Negara tercantum dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain itu, dalam Pasal 30 Ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Negara yang diterapkan dalam dunia pendidikan di kalangan peserta didik dan mentargetkan pemuda sebagai kader utama bela negara. Hal ini merupakan salah satu cara yang sesuai dengan 9 agenda prioritas atau nawacita yang dilaksanakan selama pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka revolusi karakter bangsa melalui aspek pendidikan kewarganegaraan atau CV Education yang menempatkan aspek sejarah pembentukan bangsa, nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dalam pendidikan. Generasi milenial sebagai anak bangsa tidak mengalami secara langsung perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan tanah air Indonesia. Namun, lewat pembelajaran di bangku sekolah, seharusnya mereka dapat tahu dan memahami dan sehingga dapat memposisikan dirinya pada zaman itu, sehingga dalam hatinya dan dalam dirinya tertanam rasa upaya untuk membela negara agar negara tidak mengalami ancaman yang sama seperti di zaman penjajahan. Adanya batasan mengenai pemahaman bela negara antara generasi zaman old dan generasi zaman dahulu dengan generasi milenial didasari oleh pemahaman terhadap sejarah perjalanan bangsanya. Batasan tersebut perlu dijembatani dengan strategi penanaman bela negara agar antara generasi zaman old dan generasi milenial memiliki pemahaman yang sama terkait hak dan tanggung jawabnya terhadap bela negara. Hal yang bisa dilakukan sebagai anak bangsa dalam upaya bela negara yakni pertama, meningkatkan literasi. Dengan menambah daya baca kita, tentunya akan menambah pengetahuan, berpikir secara kritis, dan meningkatkan kepahaman seseorang terhadap suatu hal, sehingga memudahkan kita untuk memfilter suatu informasi secara objektif. Kedua, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru, di mana tentunya akan mendukung kualitas diri kita. Hal ini dapat dilakukan dengan mendengarkan, mampu mempertimbangkan perspektif lain, serta berusaha untuk berempati terhadap orang lain, yang tentunya akan memperluas suatu pandangan dan membentuk kepribadian atau potensi dalam diri kita. Dengan demikian, potensi yang ada pada diri kita, khususnya generasi milenial, dapat memberikan dampak yang besar dalam upaya bela negara.
Yang ketiga, berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Yang keempat, mendukung produk lokal Indonesia. Produk lokal saat ini sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan membeli dan mendukung produk lokal, secara tidak langsung hal tersebut sudah dapat memajukan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memajukan nama Indonesia dalam ranah internasional. Yang kelima, menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Dengan menjadi pengguna internet dan media sosial yang bijak, maka hal tersebut dapat meminimalisir intoleransi yang terjadi di tengah masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh generasi milenial di era globalisasi ini sangat variatif dan kompleks jenisnya. Salah satu contohnya adalah proxy war, yang dimana proxy war ini akan mengancam kedaulatan suatu negara. Namun, di satu sisi, saat ini generasi milenial mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mengakses informasi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikirnya, termasuk dalam menyikapi implementasi terhadap bela negara. Implementasi bela negara disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional. Generasi milenial mempunyai cara tersendiri dalam mengekspresikan bela negara. Seiring perkembangan arus globalisasi, menanamkan kesadaran bela negara terhadap milenial harus disesuaikan dengan karakteristiknya. Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang diselenggarakan melalui yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagaimana prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, atau pengabdian sesuai dengan profesi.